Apakah kalian sadar kalau cara kita berpikir dan belajar sekarang sudah berubah jauh dibandingkan generasi sebelumnya? Ya, internet dengan segala kemudahannya telah mengubah segalanya termasuk otak kita. Pertanyaannya, perubahan ini positif atau negatif? Ketika saya membaca berbagai komentar di dunia internet, pastinya terbelah menjadi dua. Ada tim yang pro dan ada tim yang kontra. Nah, agar wawasan kita semakin luas, mari kita bahas satu persatu secara ilmiah. Internet mulai populer di tahun 1990-an, dan sekarang kita sudah tidak bisa lepas darinya sama sekali. Faktanya, rata-rata orang dewasa akan menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di depan layar. Ini berarti otak kita sedang terus-menerus terhubung dengan informasi dari dunia digital. Ketika kita menggunakan internet, otak kita sebenarnya memproses ribuan informasi dalam satu waktu. Aktivitas ini terutama melibatkan bagian prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan fokus. Tapi apa pengaruhnya? Mari kita lihat dampak positifnya dulu. Yang pertama, peningkatan kemampuan multitasking. Ketika kita sering berpindah antara aplikasi atau tab browser, otak kita terlatih untuk melakukan banyak tugas sekaligus. Proses ini melibatkan dorsolateral prefrontal cortex, atau bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasi tugas-tugas. Sebuah studi oleh Stanford University menemukan bahwa orang yang sering menggunakan teknologi cenderung lebih cepat dalam berganti fokus antar tugas. 2. Akses pengetahuan yang tanpa batas. Dengan internet, kita punya akses ke miliaran data dalam hitungan detik. Nah, ini melatih hipokampus atau bagian otak yang bertugas menyimpan informasi baru. Contohnya, ketika kalian mencari informasi di Google, hipokampus membantu kalian mengingat apa yang relevan dan membuang apa yang tidak kalian perlukan. Oke, itu tadi sisi positif. Sekarang kita melihat sisi gelap dari penggunaan internet yang perlu kita waspadai bersama. Pertama, penurunan kemampuan fokus. Karena terbiasa dengan informasi yang instan, otak kita mulai kehilangan kemampuan untuk fokus dalam waktu lama. Fenomena ini disebut oleh para ahli sebagai the shallowing hypothesis. Penjelasannya, setiap kali kita menerima notifikasi, otak melepaskan dopamin, hormon yang membuat kita merasa senang atau happy. Tapi, dopamin ini juga membuat kita ingin terus-menerus mencari informasi baru, sehingga kita sulit untuk fokus pada satu hal. 2. Pengaruh pada memori jangka panjang. Dengan internet, kita cenderung mengandalkan Google atau mesin pencari yang lain, dan sekarang sudah ada ChatGPT dan AI, daripada kita menghafal informasi itu sendiri. Ini disebut oleh para ahli sebagai efek Google atau Google Effect. Penelitian dari Columbia University menunjukkan bahwa orang lebih mudah melupakan informasi jika mereka tahu bahwa informasi tersebut mudah diakses kembali di internet. Penggunaan internet juga mempengaruhi struktur fisik otak kita, khususnya pada plastisitas otak, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi. Penjelasannya secara sains, sebuah studi yang menggunakan MRI menunjukkan bahwa pengguna internet yang intensif memiliki aktivitas yang lebih tinggi di bagian otak yang terkait dengan pengambilan keputusan dan pemrosesan visual. Namun, aktivitas tinggi ini juga berarti otak kita lebih sering berada dalam mode, dalam tanda kutip, kewaspadaan, yang bisa meningkatkan resiko stres atau bahkan sampai depresi. Lalu, bagaimana kita bisa memanfaatkan internet ini tanpa merusak otak kita? Para ilmuwan memberi saran sebagai berikut. Pertama, batasi paparan notifikasi. Setiap notifikasi memecah konsentrasi kita. Matikan notifikasi yang tidak perlu untuk melatih otak biar fokus lebih lama. Kedua, praktekkan deep work. Artinya begini, sisihkan waktu untuk bekerja atau belajar tanpa gangguan.
Ini akan membantu kalian meningkatkan koneksi di otak yang bertanggung jawab untuk fokus mendalam. 3. Gunakan internet untuk hal yang produktif. Manfaatkan internet untuk belajar, mengembangkan keterampilan baru, atau mencari inspirasi. Jadi jangan hanya scroll tanpa tujuan, karena justru akan bikin kalian mengalami yang namanya brain rot atau gangguan kemampuan kognitif. Jadi internet itu seperti pisau bermata dua ya. Kalau digunakan dengan bijak, manfaatnya tentunya luar biasa. Tapi kalau berlebihan, dampaknya bisa buruk untuk otak kita. Nah, sekarang giliran kalian bagikan pendapat kalian tentang internet di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sains menarik lainnya.